Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam program renungan pada saat ini. Saya yakin dan percaya saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan itu merupakan kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu saya akan mengajak saudara masuk dalam satu renungan firman Tuhan yang saya kutip di dalam Markus. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pada saat ini kita akan merenungkan bagaimana menggerakkan kuasa Tuhan. Nah, dalam kisah ini, kisah yang sudah sangat terkenal, Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberang dengan perahu. Tetapi kita lihat di sini, setelah mereka menyeberang, Yesus tidak berada pada posisi yang benar. Dikondisikan oleh murid-muridnya, Yesus yang tadinya mengajak mereka, dan kita lihat di sini akhirnya Yesus sendiri berada di buritan. Dia tertidur di sana. Yang tadinya Yesus yang mengajak, yang seharusnya Yesus yang nanti akan mengarahkan, dia yang menjadi nakoda. Tetapi kita lihat di sini murid-murid Tuhan dengan segudang pengalaman. Segudang pengetahuan tentang danau, tentang angin. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudara yang kekasih, seharusnya murid-murid Tuhan dengan segudang pengalaman bisa mengatasi ombak dan bisa mengatasi angin ribut dan membiarkan Yesus. Nah, di sini saudara-saudara seringkali orang percaya berharap dengan kekuatannya, berharap dengan kemampuannya, berharap dengan pengalamannya. Dia menjalani hidup dengan segudang pengalaman. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tidak akan pernah berkata bahwa
perjalanan kita itu mulus. Perjalanan kita tidak pernah diserang dengan ombak, tidak pernah diserang dengan angin badai dan lain sebagainya. Ya, di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Kenapa Yesus dibiarkan tertidur? Nah, ini menggambarkan bahwa ada orang-orang percaya sampai zaman ini, saudara-saudara, selalu membiarkan Yesus itu tertidur. Selalu tidak menghiraukan kuasa Tuhan. Selalu mengesampingkan kuasa tidur. Kuasa Tuhan, maksud saya. Mengesampingkan kuasa Tuhan. Tidak mengandalkan kuasa sorga. Membuat kuasa sorga itu tidak beraktivitas. Menjadi sepi. Sama seperti murid-murid ini. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengakui bahwa sewaktu-waktu dia percaya dengan satu benda yang keramat, yang seolah-olah dapat memberikan satu perlindungan, dapat memberikan satu pertolongan. Ini orang Kristen dan dia percaya itu. Saudara-saudara, ini amat disayangkan iman orang percaya sama seperti itu, tidak mengandalkan kuasa Tuhan sepenuhnya. Dan ini, kisah ini menggambarkan kehidupan kita yang menidurkan Yesus, tidak menggerakkan kuasa Tuhan. Dia cuek dengan kuasa Tuhan, dia cuek dengan firman Tuhan. Dia tidak peduli dengan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Sehingga kita lihat di sini ayat 39, Yesus bangun dan menghardik. Tetapi sebelumnya ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seharusnya murid-murid ini sadar, yang tidak peduli dengan Yesus adalah murid-murid. Karena awalnya waktu Yesus mengajak murid-murid, akhirnya Yesus dibiarkan tertidur. Akhirnya mereka yang mengendalikan. Akhirnya mereka yang menjadi nakoda untuk menyeberang ke seberang. Dan ini terjadi, Yesus izinkan pengalaman mereka mau berbicara, pengalaman mereka sejauh mana. Lalu mereka berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu. Nah, sekarang kalau orang tidak peduli dengan Tuhan, Tuhan izinkan ada angin khusus ini. Kenapa saya katakan angin khusus? Karena Yesus memakai bahasa menghardik. Kata menghardik adalah bahasa yang paling kasar yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menghardik setan. Jadi angin yang menggoncang perahu mereka bukan angin biasa, tetapi angin dari kuasa gelap. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita. Begitu kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalaman seperti murid-murid, menidurkan Yesus, maka datanglah angin khusus. Angin ini adalah angin yang harus dihardik. Kenapa harus dihardik? Karena angin ini bukan angin biasa, angin dari setan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, dalam konteks ini tidak percaya yang seperti apa yang dimaksud oleh Yesus? Tidak percaya itu kita mulai dari awal. Yaitu pada waktu Yesus mengajak mereka untuk menyeberang, dan Yesus yang mengajak, seharusnya mempercayakan ini kepada Yesus supaya Yesus yang menjadi nakoda. Dalam hal ini mereka tidak percaya, tidak mempercayakan Yesus menjadi nakoda. Yang datang adalah angin, ombak, kemudian kuasa kegelapan, karena dipakai kata menghardik, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut. Nah, kita lihat di sini.
Jadi ketakutan yang mereka alami ini, saudara-saudara, bukan ketakutan biasa. Mereka begitu takut. Jadi Tuhan Yesus izinkan kalau orang punya pengalaman yang luar biasa, hebat, merasa kuat, merasa pintar, akhirnya Tuhan izinkan ketakutan itu ada menghantui hidup mereka. Tetapi Yesus datang menolong mereka, ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taut kepadanya. Saudara-saudara, pada saat orang tidak mengandalkan Tuhan, pada saat orang pakai pengalamannya untuk menjalani kehidupannya, dia akan berhadapan dengan angin sakal, dia akan berhadapan dengan angin ribut, ombak, dan angin khusus. Kenapa saya katakan angin khusus? Karena Yesus mengusir, menedukkan angin itu dengan menghardik. Kata menghardik adalah bahasa yang paling kasar yang digunakan oleh Tuhan Yesus, ya, untuk menghardik setan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita dalam kehidupan kita selalu menggerakkan kuasa Allah. Pada waktu mereka tidak memperdulikan Yesus, artinya kalau kita tarik pada zaman sekarang, bahwa banyak orang-orang yang menidurkan Yesus saja, menidurkan kuasa Allah, cuek dengan kuasa Tuhan, ya, sehingga waktu menghadapi kesulitan, dihadapi dengan kekuatan, akhirnya mereka menyerah. Nah, kita pun mungkin demikian. Daud pernah mengalami ini, dan Daud pernah melakukan ini. Dia menghitung laskar. Untuk apa? Supaya dia memperoleh data lengkap mengenai prajurit-prajurit yang bisa diandalkan untuk berperang. Artinya dia tidak andalkan kuasa Tuhan. Dia cuek dengan kuasa Tuhan. Dia menidurkan kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Allah tidak bekerja, dan Tuhan menegur Daud. Ya, tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan, ada orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, menggerakkan kuasa Tuhan. Siapakah mereka? Sama seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam Markus 5, ya, kalau kita baca mulai dari ayat 21, di sana Yesus akan pergi kepada satu orang yang sakit, tiba-tiba dihadang di tengah jalan oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia beriman, dia katakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Banyak orang yang sudah menjamah jubah Yesus tidak sembuh. Tetapi perempuan ini menggerakkan kuasa Tuhan. Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari dalam diriku. Nah, ini yang saya maksud. Bagaimana orang percaya dia memiliki iman untuk menggerakkan kuasa sorga. Supaya kuasa itu berlaku di dalam kehidupan kita. Ya, dengan beriman, dengan selalu mengandalkan Tuhan. Kita juga melihat di dalam 1 Raja-Raja 18, bagaimana kuasa Allah itu bisa berkarya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, begitu kita mengandalkan Tuhan, begitu kita menyebut nama Tuhan, begitu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang menggerakkan kuasa sorga. Kita tidak menidurkan Yesus, kita tidak mencuekkan saudara-saudara kuasa Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang menggerakkan kuasa sorga supaya kita menjadi target utama kesembuhan, pemulihan, sukacita yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat, tetapi urapi firman itu supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Sekalipun kami memiliki pengalaman segudang, kami tidak dapat berjalan sendiri, tetapi kami hanya dapat mengandalkan kuat kuasa-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Jemaat juga yang mendengar firman ini ya Tuhan, biar tetap mengandalkan Tuhan, biar tetap mengandalkan kuat kuasa Tuhan, sehingga kami tidak menidurkan Yesus, kami tidak membuat Yesus itu tidak beraktivitas, tetapi kami mau dengan doa kami, dengan kami merenungkan firman Tuhan, kami mau kerajaan Allah beraktivitas di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati. Gerejaku adalah rumahku.